Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu April dan teman-teman. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya. Perkenalkan, kami dari kelas B, kelompok 1 Psikologi Pendidikan dengan anggota Dwi Stianingsih, Fitriah Istiqomah, Khairun Fauziah, dan Uswatun Hasanah. Adapun topik yang akan kami bahas adalah konsep dasar psikologi pendidikan dengan materi pengertian psikologi pendidikan, kedudukan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan, hubungan psikologi pendidikan dengan ilmu-ilmu lain, ruang lingkup psikologi pendidikan, tujuan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Kepada pemateri, waktu dipersilahkan. Pengertian psikologi pendidikan. Secara etimologis, psikologi berasal dari kata psike yang berarti jiwa atau nafas hidup dan logos atau ilmu. Dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jika kita mengacu pada salah satu syarat ilmu, yakni adanya objek yang dipelajari, maka tidaklah tepat jika kita mengartikan psikologi sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa, karena jiwa merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak bisa diamati secara langsung. Arti psikologi secara singkat didefinisikan yaitu studi ya Allah. Arti psikologi secara singkat didefinisikan yaitu studi tentang tingkah laku dan hubungan antar manusia. Tingkah laku individu tidak saja terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dapat dilihat, akan tetapi adalah semua reaksi terhadap keadaan di dalam dan pengaruh dari berbagai faktor lingkungan. Pengertian pendidikan dalam bahasa Yunani yaitu pedagogi adalah pais yang artinya anak dan egen yang terjemahannya adalah bimbing. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Menurut terminologi yang lebih luas, maka pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tujuan hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Psikologi pendidikan lebih merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang bagaimana masyarakat kita mengelola cara belajar, hubungan guru dengan murid, dan lain sebagainya. Ada 3 hal penting yang harus dijelaskan dari pengertian psikologi, yakni yang pertama, psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil temuan riset psikologi. Yang kedua, hasil-hasil riset psikologi tersebut kemudian dirumuskan sehingga menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode serta strategi-strategi yang utuh. 3. Konsep, teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematisasikan hingga menjadi repertoire of resource, yakni rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktik-praktik kependidikan, khususnya dalam hal belajar mengajar. Dalam pandangan Arthur S. Keber 1988 menganggap bahwa psikologi pendidikan sebagai subdisiplin psikologi terapan yang berkaitan dengan masalah kependidikan dalam hal 1. Penerapan prinsip-prinsip belajar, 2. Pengembangan dan pembaharuan kurikulum, 3. Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan, 4. Sosialisasi proses-proses dan interaksi proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif, dan 5. Penyelenggaraan pendidikan keguruan.
Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah kedudukan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Kita tahu bahwa psikologi pendidikan sangat amat penting bagi dunia pendidikan karena ini menyangkut tentang sifat kemanusiaan kita dalam belajar. Dalam struktur filsafat ilmu pengetahuan, suatu objek dapat didekati dari berbagai sudut pandang. Dan di antara bidang ilmiah dari ilmu pengetahuan adalah filsafat fisika, filsafat astronomi, dan filsafat biologi. Kemudian, prinsip di atas menggambarkan bahwa dalam satu disiplin ilmu selalu terlahir adanya percabangan dari induk ilmu yang ada sebelumnya. Untuk mengetahui kedudukan dan hubungan satu disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan, maka ada dua cara pendekatan, yakni pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang pertama, yakni pendekatan deduktif. Di mana pendekatan deduktif intinya di sini adalah kita melakukan suatu pendekatan dengan cara mencari dari sumbernya, dari akar-akarnya, sehingga muncullah psikologi pendidikan, di mana dijelaskan bahwa psikologi pendidikan adalah berinduk kepada psikologi secara umum yang digunakan atau difungsikan untuk kepentingan dunia pendidikan dan ilmu kemanusiaan. Jadi psikologi pendidikan itu muncul karena kita tahu kepentingan ilmu manusia dan kepentingan dunia pendidikan yang saling berhubungan. Maka dari itu muncullah psikologi pendidikan. Yang kedua yakni pendekatan induktif. Di mana pendekatan induktif ini adalah mengarah kepada fungsi praktis sekaligus menjabarkan bahwa perbedaan antara ilmu-ilmu yang berhubungan dengan psikologi pendidikan hanyalah perbedaan pada tekanan. Dari situ, kita mempunyai 4 disiplin ilmu yang mempunyai hubungan fungsional dengan psikologi pendidikan. Di antaranya sebagai berikut. Psikologi pendidikan dengan antropologi, di mana dijelaskan bahwa dengan dasar antropologi dan psikologi pendidikan memiliki kaitan fungsional yang lebih praktis untuk menemukan gejala kejiwaan dari sudut latar belakang dan kebudayaan. Yang kedua, psikologi pendidikan dengan fisiologi, di mana dalam pendekatan fungsional, maka dari kedua disiplin ilmu tersebut dapat lebih mengarah pada satu proses saling mengisi dan melengkapi untuk pembahasan gejala pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental peserta didik atau anak. Yang ketiga, psikologi pendidikan dengan didaksologi, di mana pada bidang psikologi pendidikan, kepentingan dunia pendidikan baik prinsip maupun teknis jelas tidak dapat dipungkiri. Pembahasan tentang perpaduan teori dan prinsip untuk mengembangkan psikologi pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah psikologi pendidikan dengan pembelajaran, di mana evaluasi yang dilakukan memerlukan analisis perkembangan dan kemampuan dari si pembelajar. Ini artinya psikologi pendidikan sangat dibutuhkan oleh pendidik dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dari proses. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Barlon, itu adalah secara sempitnya ruang lingkup pendidikan itu terbagi menjadi 3. Ada context of teaching and learning, yaitu situasi atau tempat yang berhubungan dengan mengajar dan belajar. Yang kedua adalah process of teaching learning, yaitu proses atau tahapan-tahapan dalam belajar dan mengajar. Yang ketiga yaitu outcomes of teaching and learning, itu hasil-hasil yang dicapai oleh proses belajar dan mengajar. Namun ada pendapat lain, yaitu sesuai dengan pendapat Crown and Crouten mengemukakan bahwa data yang dicoba didapatkan oleh psikologi pendidikan yang dengan demikian merupakan ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada 10. Yang pertama, sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap belajar, sifat-sifat dari proses belajar, hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar atau learning readiness. Yang keempat yaitu signifikasi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dan keterbatasan belajar. Yang kelima yaitu perubahan-perubahan jiwa yang
terjadi selama dalam belajar. Maksudnya ya seperti moodnya kadang-kadang bisa baik atau buruk seperti itu. Yang keenam yaitu hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dan hasil belajar. Yang ketujuh, teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilai kemajuan dalam belajar. Yang kedelapan, pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dengan pengalaman belajar yang insidental dan informal terhadap individu. Yang kesembilan, yaitu nilai dan manfaat pendidikan bagi personil, dan yang terakhir yaitu akibat dari psikologi pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Tujuan utamanya adalah mempelajari dan dikembangkannya psikologi pendidikan untuk memperbaiki proses belajar, mengajar, dan untuk membantu para guru dan calon guru agar betul-betul memahami proses pendidikan yang baik, sehingga mereka dapat membimbing proses belajar para siswanya dengan cara yang lebih efektif dan terarah sebagai upaya untuk mengembangkan potensi anak didiknya di sekolah secara optimal. Intinya adalah persiapan untuk mengajar bagi yang belum. F. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, ada konseling anak. Ketika Anda mempelajari psikologi, khususnya psikologi pendidikan, Anda bisa memanfaatkan psikologi untuk mengajar siswa, terutama Anda yang bekerja sebagai pengajar atau guru. Sebagai guru, ada hal yang paling penting yang bisa dilakukan, yaitu konseling atau bimbingan. Yang kedua, teknik pembelajaran yang tepat. Sebagai pengajar, untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dan tepat, sehingga sebagai seorang pengajar maupun calon pengajar harus memiliki bekal dasar dalam menilai teknik pembelajaran yang efektif, yang sekiranya bisa digunakan dan diterapkan dalam keadaan tertentu, terutama jika keadaan karakteristik siswa berbeda-beda, karena setiap siswa itu memiliki macam-macam kecerdasan masing-masing. Terus yang ketiga, menghindari penilaian subjektif. Seorang pengajar yang mempelajari sudah psikologi pendidikan, maka akan tahu bagaimana menilai bahwa siswa memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Terkadang ketika melakukan praktik penilaian evaluasi, seorang pengajar bisa saja menjadi subjektif dan hanya menilai dari sikap yang ditonjolkan. Nah, yang keempat, evaluasi hasil belajar. Tugas utama guru atau pendidik yaitu mengajar di dalam kelas dan memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya sesuai dengan subjek atau pelajaran yang diampu. Kemudian, melakukan evaluasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan setiap harinya. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, diharapkan agar pendidik mampu memberikan penilaian dan evaluasi untuk kemampuan siswa. Yang kelima, antisipasi kesulitan. Ketika seorang pendidik mengalami kesulitan dalam mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar peserta tertentu, maka dengan psikologi pendidikan, guru akan tahu faktor yang memungkinkan terjadi atau adanya kesulitan tersebut. Selain itu, lebih memudahkan sebagai pengajar untuk bisa mencari solusi yang tepat, terutama jika masalah sosial di sekolah. Yang keenam, menetapkan tujuan pengajaran. Ketika ada psikologi pendidikan, maka pelajaran lebih terarah, target, dan tujuannya. Cara mendidik anak agar cerdas tidaklah mudah, tetapi sebagai guru Anda harus percaya dan menemukan tujuan yang tepat disesuaikan dengan kecerdasan mereka. Yang ketujuh, metode belajar yang benar. Adanya psikologi pendidikan dan Anda mencoba untuk memahami psikologi pendidikan yang memadai, diharapkan bahwa guru dapat menentukan strategi ataupun metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan pelajaran dan keadaan anak siswa yang diajarkan. Yang delapan, yang terakhir, memberikan motivasi. Memotivasi dapat diartikan sebagai upaya seorang guru untuk mendorong siswanya untuk melakukan perbuatan tertentu, khususnya untuk pada siswa sedang belajar. Jika tidak ada pemahaman psikologi pendidikan yang cukup memadai, maka guru akan mengalami kesulitan.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.